Halo guys, balik lagi sama kita di Substory. Di sini sama aku Kevin dan aku Alfon. Dan sebelum memulai kisah ini ya, aku mau tanya terlebih dahulu sih. Kira-kira menurutmu ya, berapa lama seorang bisa bertahan hidup tanpa makan? Tanpa makan? Iya. Tapi minum? Iya, minum. Minum, oke. Tanpa makan. Berapa ya? 2 minggu? 3 minggu? Gak tahu ya, soalnya setahu kalau orang nggak makan itu bisa lebih lama daripada orang nggak minum. Tapi guys, di kali ini kita akan membahas sebuah kisah seorang pria. Prianya bernama Angus Barbieri, di mana dia itu memecahkan rekor dia nggak makan sama sekali itu selama lebih dari setahun. Aduh. Si Angus Barbieri ini sebelumnya itu merupakan seorang yang mengidap obesitas dengan berat 207 kg. Nah, namun berkat bantuan dokter, dia akhirnya bisa menurunkan berat badannya itu dengan cara berpuasa tanpa makanan selama 1 tahun. Oh, jadi puasa ya? Ya, kok bisa gak makan selama 1 tahun itu gimana sih? Nah, berikut ini kisahnya. Kira-kira berapa lama seseorang bisa bertahan hidup tanpa makan? Beberapa hari? Beberapa minggu? Atau mungkin 1 bulanan? Lebih dari itu, sepertinya tidak mungkin lagi seseorang masih bisa bertahan hidup. Tapi faktanya, rekor terlama untuk seseorang yang tidak makan adalah selama 382 hari. Sebuah rekor yang dicetak oleh seorang pria bernama Angus Barbieri pada 1966 dan tidak pernah terpecahkan hingga kini. Namun hal ini bukan ia lakukan sendiri. Semua hal ini ia lakukan dengan bantuan profesional dan dokter, jadi jangan coba-coba lakukan ini sendirian. Angus Barbieri merupakan seorang pria Skotlandia berusia 27 tahun yang mulai menyadari kalau dirinya mulai memiliki banyak masalah medis, di mana hal tersebut bisa saja mengakhiri hidupnya lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pada 1965, di usianya yang ke-27 tahun, berat badannya sendiri sudah mencapai 207 kg dan sudah termasuk kategori obesitas. Sebenarnya tidak dikatakan secara jelas kenapa ia bisa mencapai berat badan seberat ini. Namun menurut perkiraan, gaya hidup yang kurang sehat menyebabkan ia menjadi obesitas. Selain itu, dirinya juga bekerja di restoran fish and chips milik orang tuanya. Jadi seharusnya ia cukup sering mengkonsumsi dan paling tidak mencicipi makanan fish and chips yang cukup berminyak, di mana hal tersebut bisa sangat berkontribusi atas berat badannya itu. Oke, jadi Fon, jadi aku ini kan ya lumayan ngerti lah tentang berat badan, gym, soalnya aku sendiri juga suka olahraga. Benar. Nah, biasanya kalau orang yang obesitas itu kan selain karena suka makan yang nggak sehat, kan di sini kan dia suka makan fish and chips ya, itu pasti kurang gerak dan kurang olahraga. Iya. Dan mungkin ini seputar fakta aja buat kalian. Berat badan yang ideal itu secara kasar dan gampang yang ngitungnya gini, tinggi badanmu kurangi 100. Jadi misalnya kamu tinggi badanmu berapa, Bos? 175. Jadi 175, berarti kamu kalau mau ideal kurangi 175. Nah, tapi kan dia ini kan berat badannya 207 kg. Nah, berarti kalau dia mau ideal, berarti tinggi badannya ditambah 100. 3 meter, nah nggak mungkin. Bukan Goliat. Kan ini kan pria Skotlandia, Inggris, ya itu. Tapi ya kalau 207, tinggi badannya berapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu sih. Tapi obesitas. Ya. Oke. Menyadari kalau hal ini bisa berdampak pada kesehatannya, ia mulai bertekad untuk menurunkan berat badannya yang sudah tergolong obesitas itu. Pada 1965, dengan berat yang sudah mencapai 207 kg, Barbieri datang ke rumah sakit Maryfield di Dundee, Skotlandia, bukan untuk mendengar nasihat dari dokter, namun untuk meminta agar dokter memonitor aksi yang akan ia lakukan dalam menurunkan berat badannya. Barbieri kala itu mengatakan kepada dokter kalau ia hendak melakukan puasa selama beberapa hari untuk menurunkan berat badannya. Dan ia meminta agar dokter mengawasinya agar rencananya itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak membahayakan dirinya. Sang dokter pun setuju untuk mengikuti rencana Barbieri, yang bisa dibilang cukup baik. Dengan harapan melalui puasa selama beberapa hari itu, Barbieri dapat menurunkan beberapa kilo dari berat badannya. Tentunya dengan pengawasan dari dokter. Rencana awal pun hanya merupakan puasa jangka pendek selama beberapa hari saja. Setelah menjalankannya, Barbieri ternyata mampu melewati puasa itu dengan cukup mudah dan dapat menjaga kesehatannya selama puasa itu. Ia pun menjadi semangat untuk segera mencapai berat badan ideal yang ia idam-idamkan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan puasa tersebut. Dengan persetujuan dokter pun, ia terus menjalankan puasa itu. Meskipun waktu sudah menunjukkan lebih dari 40 hari, di mana hal tersebut sudah dikategorikan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Ya buat sekedar fakta aja sih ya. Nah, diet yang dia lakukan atau puasa yang dia lakukan itu bukan yang kayak ada jeda makannya gitu. Yang kayak Jeda makan maksudnya kayak gimana? Jadi ada kayak waktu tertentu buat
kita bisa makan, boleh makan. Oh ya, misalnya udah apa? Jam Buka, maghrib, itu. buka boleh makan. Itu Dia dia tuh kayak sama gitu. sekali nggak makan. Nah itu namanya itu kalau nggak salah ya prolong fasting. Prolong fasting. Fasting. Ya, fasting dia. Nah jadi intinya itu dia sama sekali 0 kalori selama 0 kalori. iya cuma boleh minum air sama kopi. Karena emang kalau air itu kan nggak ada kalori gitu, Iya, benar. air itu. Terus, oh ya tadi aku lupa ngomong Von di awal. Yang tadi rumus tinggi badan kurangi 100 itu cowok. Kalau cewek setauku tinggi badan kurangi 110. Tapi aku nggak seberapa yakin, jadi correct me if I'm wrong ya. Terus, yang dirasakan ini aku bisa lumayan relate sama yang dia rasakan di awal-awal waktu diet. Jadi gini, waktu dia diet kan. Iya. Jadi orang diet itu waktu awal-awal ya kan, kalau misalnya aku sendiri, aku biasanya sekali makan itu 4 centong, Iya. 4 sendok nasi. Kalau aku diet kan pasti aku harus kurangi dong, misalnya jadi 2 sendok atau bahkan 1 sendok. Di awal-awal itu pasti rasanya itu lapar banget dan pusing, Fon. Soalnya karbohidrat menurun. Pasti pusing dan apa ya, itulah yang orang diet itu gagal di awal-awal. Soalnya itu, lapar, pusing. Tapi si Barbieri ini bisa konsisten gitu loh. Saya 40 hari. Iya. Karena gini, Fon. Tubuh kita itu semakin lama itu akan adaptasi. Jadi di awal-awal itu akan Berat banget. tapi dia lama-lama terbiasa. akan beradaptasi dan rasa lapar itu bakal hilang gitu loh. Nah, tapi yang lagi-lagi menurutku aneh, dia bisa bertahan 40 hari tanpa makan dan sama sekali ya. Nah, jadi kayak aku bingungnya itu dari sisi yang ngelakukan olahraga kan. Dia itu bisa dapat mempertahankan nutrisi, vitamin tanpa makan makanan asli itu nggak tahu aku caranya. Itu yang bikin aku bingung. Ya pastinya ada dokter, pengawasan dokter juga ya. Jadinya gak mungkin dia sembarangan melakukan Ya pasti. diet dan puasa itu. Perlu diketahui kalau puasa yang dilakukan oleh Barbieri bukan puasa dengan jeda makan selama beberapa jam. Namun ia benar-benar tidak makan selama periode waktu tersebut. Hal inilah yang membuat puasa tersebut sangat berat dan tidak bisa dijalani oleh orang biasa tanpa bantuan dokter. Barbieri bahkan berhenti dari pekerjaannya untuk fokus pada penurunan berat badan. Untuk mengompensasi kebutuhan nutrisi saat ia berpuasa, dokter telah meresepkan beberapa vitamin dan suplemen untuk ia konsumsi. Namun sisanya, menurut laporan dari Chicago Tribune, ia hanya mengonsumsi air soda, teh, dan kopi. Lalu jika kalian bertanya tentang bagaimana ia buang air besar, jawabannya adalah ia tetap ke toilet untuk buang air besar, namun dalam kurun waktu sekitar 37 sampai 48 hari sekali. Bermula dari beberapa hari menuju ke beberapa minggu hingga akhirnya sudah mencapai beberapa bulan, dokter pun makin tidak percaya akan keajaiban yang mereka lihat. Namun Barbieri tidak pernah menyerah sedikit pun. Semakin bertambahnya waktu, ia semakin bertekun untuk mencapai berat badan 82 kg yang ideal baginya. Untuk menjaga kesehatan, Barbieri pergi ke rumah sakit secara berkala untuk melakukan kontrol dan bahkan tak jarang menginap di rumah sakit. Ia secara rutin melakukan tes darah dan terus memonitor kondisi organ tubuhnya untuk memastikan kesehatannya. Tubuh Barbieri pun dapat menyesuaikan dengan baik dan mulai menggunakan lemak di tubuh sebagai cadangan energi. Setelah semua diet ekstrim itu, Barbieri akhirnya dapat menurunkan berat badannya secara perlahan hingga mencapai berat badan ideal 82 kg pada hari ke-382 ia berpuasa. Oke, jadi tadi itu dia kan hanya minum air, terus air soda. Itu maksudnya bukan air soda kayak Fanta atau cola gitu. Beda ya? Lebih ke sparkling water. Sparkling water. Oh, aku kira itu Von, yang kayak Diet Coke yang di Amerika itu bukan? Beda. Bukan. Beda ya. Terus aku bingung gini. Dia kan masih buang air besar selama 37 sampai 48 hari. Berarti sebulan sampai 1,5 bulan sekali dia masih buang air besar. Tapi aku malah makin bingung. Apa isinya itu? Sorry ya, ini agak jorok ya. Tapi kan dia bener-bener cuma minum air. Kalau buang air besar itu kan ya harus ada yang padat tuh. Iya kan, betul kan? Harus ada yang padat mungkin tuh. cairan aja yang keluar. Ya kalau cairan kan keluarnya di kencing atau mungkin diare. Sama tahu diare. Ayo. Mungkin buang air besarnya diare. Sama dia kan juga makan pil-pil meskipun dia. Tapi kan pil kan larut akhirnya kan juga dicerna larut jadi. Ya itu nggak tahu. Nah kan dikisahkan kalau berat badan idealnya itu kan 82 kg. Nah dari kalau menurut teori tadi kan berarti 180 ya, 180-an lah. Masuk akal lah, pria bule-bule 182 kan normal.
Pada 11 Juli 1966, setelah berpuasa tanpa makan selama 382 hari, setelah berhasil menurunkan berat badan sebesar 125 kg dan menetapkan rekor dunia yang baru sebagai manusia yang tidak mengonsumsi makanan dalam waktu terlama, untuk pertama kali setelah sekian lama, akhirnya ia sarapan. Sarapan tersebut merupakan sarapan biasa yang terdiri dari telur rebus, roti mentega, dan kopi. Namun bagi Barbieri yang sudah lebih dari setahun tidak mengonsumsi apa-apa dan mulai melupakan rasa dari makan, ia sangat menikmati hidangan tersebut. Ia pun mengatakan kepada media kalau ia sangat menikmati telur tersebut dan merasa sangat kenyang. Padahal makanan itu hanya sebuah telur, sepotong roti, dan secangkir kopi saja. Setelah 5 tahun berlalu pun, ia tetap dapat menjaga berat badannya di angka yang ideal di 88 kg. Meski perjalanan Barbieri tampak berakhir dengan happy ending, namun perlu diingat kalau hal ini termasuk salah satu kasus yang sangat langka dan tidak biasa, dan merupakan contoh paling ekstrim dari orang yang berhasil melakukan diet kelaparan ini. Hal ini terjadi karena Barbieri memiliki tubuh yang sangat overweight, sehingga ia memiliki banyak cadangan lemak yang menyimpan energi. Selain itu, ia juga memiliki organ tubuh yang sehat yang memungkinkannya melakukan diet ini. Bagi orang biasa, apalagi tanpa bantuan dokter, hal ini bisa dibilang mustahil dilakukan. Dan bahkan dalam beberapa kasus lain, meski sudah didampingi profesional, pasien tetap gagal melakukan diet ekstrim dan berakhir meninggal karena gagal jantung dan kelaparan. Jadi sekali lagi, jangan pernah tiru aksi ini. Oh iya, aku mau ngingetin juga ke kalian buat jangan sekali-sekali ya kalian coba puasa sejenis seperti ini. Karena dari beberapa artikel yang aku baca ya, beberapa orang yang pernah mencoba melakukan aksi yang dilakukan Barbieri ini berakhir dengan meninggal. Jadi jangan coba-coba ya kalau kalian gak mau berakhir seperti orang-orang itu. Iya. Dan jadi ada lagi nih fakta menarik. Jadi Barbieri ini meninggalnya cukup muda, di usia 51 tahun. Muda ya? Ya, jadi aku nggak tahu ya apakah ini ada kaitannya apa enggak sama diet yang pernah ia lakukan. Tapi ya itu dia meninggal cukup di usia yang muda. Ya mungkin bisa juga ya. Kalau aku ya Von, waktu aku baca segmen yang terakhir ini, yang barusan ini, aku itu bisa relate banget sama yang dia udah 380 hari nggak makan, terus tiba-tiba dia makan. Itu kayak ini pasti pernah dirasain sama kalian-kalian yang diet lah. Jadi kita diet itu kan makanannya kan nggak enak loh. Benar. Terus waktu kita itu udah sampai ke berat badan ideal, terus kita mungkin udah nggak diet, terus kita mulai nyobain makanannya enak, itu kayak rasanya kayak di surga dunia. Itu pasti dia kayak gitu. Apalagi udah 380 hari nggak makan. Setahun. Makan telur aja, udah jadi kayak steak atau apapun lah yang enak banget. Dan aku mau ingetin lagi guys, sekali-sekali ini jangan dicoba. Jadi mungkin kalian yang merasa harus ngurusin badan, jangan coba kayak gini. Karena menurutku sekali lagi itu aneh. Kok bisa orang itu bertahan hidup tanpa vitamin dan nutrisi itu yang dengan buatan kan pil. Iya. Kalau pil itu kan dibuat. Nah menurutku apapun yang dibuat itu kurang bagus gitu. Apapun nutrisi apa, vitamin A, vitamin B, itu selalu yang paling baik itu dari yang alami. Nah tapi ini aku nggak tahu kenapa kok bisa dia itu bertahan dari sesuatu yang buatan. Itu menurutku benar-benar aneh. Jadi kasus ekstrim lah seperti yang dibilang tadi. Jadi ini cuma satu-satunya orang yang berhasil melakukannya dan yang terlama. Jadi jangan sekali-kalinya kalian meniru aksi ini. Jangan tiru guys. Ya. Jadi menurut kalian gimana guys kisah dari Angus Barbieri ini? Nah kalau kalian punya saran mengenai topik-topik yang bakal kita bawakan selanjutnya, kalian bisa tulis di komen di bawah. Okay, see you on another episode of Sub Story.